Saya tanya dulu, ini nubuatan atau bukan? Ya, ini termasuk nubuatan. Bagus. Oh, bukan, sorry. Jadi Pak Samuel udah setuju ini nubuatan, Pak Korpus setuju itu nubuatan, Pak KC sekarang. Bagaimana mungkin Yesus bisa disalib oleh hansip-hansip Romawi ketika Allah Begini Pak, menyelamatkan nggak usah dia? diperpanjang dulu Pak. Karena Anda tuduh saya cocokmologi, saya melakukan pembelaan, betul? Buat Nggak apa-apa Pak. muter-muter. Nggak Karena apa-apa, mereka pasti nanti saya skakmat. Silakan Anda jawab sendiri kalau itu. Loh, saya tanya, kasih tahu sama teman-teman semua para netizen, kalau berdiskusi dengan Samuel Sihaan, pasti kena skakmat. Iya, jangan emosi Pak. Sebentar, saya bacakan dulu sampai akhir ya. Di umat terjemahan. Diwafatkan itu mati apa enggak? Iya. Makanya Pak, tadi itu saya ngomong. Diwafatkan itu mati apa enggak? Udah tadi Nabi Isa diangkat. Nggak sanggup dia, Pak. Nggak sanggup. Wafat juga artinya menidurkan. Makanya tadi Pak Hasan bilang tidur itu, wafat itu juga artinya tidur. Dalam din itu artinya peraturan, ketetapan. Nah, kalau dinullah itu ketetapan Allah. Karena dia tidak mampu menjawab pertanyaan dari ulama muda tadi, berbahasa yang dimengerti. Kalau berbahasa kami bahasa Arab, Pak. Dasar pegangan kami yang suci itu Arab, Pak, bukan yang terjemahan yang suci, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah channel ini akan terus menyuarakan kebenaran Islam dan berusaha membentang umat dari upaya pemurtadan. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan video kali ini dan tepatnya hari ini adalah sehari menjelang kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim yang beriman, yaitu ibadah puasa yang mana akan kita lakukan besok hari. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah puasa ya, saya secara pribadi mohon maaf kepada saudara-saudaraku semuanya yang selama ini sudah mendukung channel Salam Satu Akidah ya. Dan apabila ada di video-video sebelumnya perkataan atau ucapan saya yang menyakiti, maka untuk itu saya mohon maaf kepada saudaraku semuanya agar segala kesalahan dan hati kita dibersihkan untuk menyambut datangnya bulan puasa ini. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu ya, yang mana di dalam video ini ada perdebatan antara Samuel Sihaan dan rekan-rekan, juga dengan saudara muslim kita yaitu Bapak Hasan, dan ada satu lagi saya lupa namanya. Nah, di dalam perdebatan ini kita cukup senyum saja ya mendengar bagaimana Samuel Sihaan ini berkelit-kelit atau meliuk seperti ular ya. Dan memang sangat pantas dikatakan Samuel ini hebat ya, sangat jago ya. Tetapi dalam hal bersilat lidah, ketika Pak Hasan membuktikan bahwa tidak ada nubuatan untuk Nabi Isa atau Yesus, dia berkelit atau menghindar dari ayat yang sudah nyata di dalam Bible di Mazmur ya. Kemudian ada juga dia mempertanyakan tentang ayat Al-Quran perihal menyangkut Nabi Isa,
Sementara sudah sangat jelas di dalam Al-Quran tersebut, juga sudah diberi pengertian oleh Pak Hasan. Begitu juga dengan saudara muslim kita yang satu lagi, beliau pun sudah sangat menjelaskan secara detail ya tentang makna dari ayat-ayat Al-Quran yang tidak selalu mesti satu makna dalam satu kata ya. Namun tetap orang-orang ini tidak bisa terima karena memang mungkin sudah tertanam dengan baik doktrin ya, doktrin dogma, sehingga pemikiran mereka sudah sangat terbatas untuk memahami kekuasaan Tuhan yang lebih luas lagi. Jadi bagaimana keseruan video ini nanti kita akan dengar dan saksikan bersama. Namun tentunya saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan share ya. Dan kita dukung juga channel-channel dakwah lainnya untuk terus bisa maju dan berkembang untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan. Selamat menyaksikan. Oh ya, terima kasih Pak Yusuf. Selamat Terima malam kasih. semuanya rekan-rekan. Malam. Ya ini udah terlalu malam ya. Nah ini saya berharap nih kalau Pak KC atau Bang Samuel atau siapapun yang menjawab itu bisa Alkitabiah lah berdasarkan kitab suci ya. Saya termasuk orang yang heran kalau dilihat di Matius 4 ayat 6 atau ayat 5 sebelumnya itu kan ceritanya iblis Ya. mencobai Yesus. Sebentar, Nah, sebentar kalau- Pak, sebentar Pak Hasan. Saya perlu sampaikan dulu ini Pak Aditya ini kabur apa sinyalnya hilang ya? Kalau hilang silakan masuk lagi ya. Tapi kalau nggak masuk lagi berarti kita anggap kabur ya. Oke, silakan lanjutkan Pak Hasan. Iya, tentang Matius 4:6 ini Pak. Ini kan sebenarnya ceritanya aneh nih. Ada Yesus yang dicobai oleh iblis. Kok berani banget gitu loh. Iblis itu mencoba Yesus yang konon katanya Tuhan. Bahkan kata Yohanes itu adalah Allah sendiri. Tapi saya nggak bertanya tentang itu Pak. Saya tentang Matius 4:6. Isinya, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menentang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya, tertulis di mana ini perkataan iblis ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke. Pak Samuel, silakan Pak Samuel ditanggapi Pak. Pak Samuel. Iya, Oke. saya di sini. Oke, Pak Hasan bisa diulangi pertanyaannya Pak? Bisa diulangi? Iya, tentang Matius 4:6 Pak Samuel. Di situ Bentar kan ya. Matius ya. ya. Aduh, sebentar, dokumen saya lagi dibuka ya. Jadi begini Pak, itu ada tertulis. Tertulisnya di mana itu di situ? Ada disebutkan di kitab para nabi-nabi atau bagaimana? Perlu saya bacakan lagi ya. Lalu berkata Hmm. kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan seterusnya. Pertanyaannya kan ada tertulis mengenai engkau. Ini tertulis di mana Pak? Ini artinya berbicara nubuatan ini pasti. Benar nggak Pak? Iya, Ada itu setuju ada nggak? tertulis. Itu ada Nah, tertulis. Iya, Pak Samuel, itu ini bicara nubuatan kan kalau ini berarti? betul. Sebentar Betul ya, Pak, nubuatan saya ya, lagi oke. saya lagi mau bicara dulu ya. Saya sudah Ya. ngerti. Ya. Jadi itu tidak tertulis di kitab perjanjian yang baru yang mau saya jelaskan, di kitab perjanjian yang lama, tetapi ucapan Yesus sendiri di kitab perjanjian yang baru. Tetapi kalau Muslim menuntut dari perjanjian yang lama, ya tidak tertulis secara eksplisit seperti itu. Kenapa begitu? Karena kitab perjanjian yang lama yang kita pegang cetakan LAI, itu kitab perjanjian yang lamanya itu versi Masoretik abad 10. Bukan versi Septuaginta
4 abad sebelum Yesus lahir. Nah, begitu Pak. Jadi kalau Bapak meminta ayatnya persis seperti tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab para nabi, tidak tertulis seperti itu. Tetapi ucapan Yesus di dalam kitab Perjanjian yang baru yang dicetak LAI ada tertulis seperti itu. Begitu. Oke. Itu aja, Pak. Gimana dengan Ya. pendapat Pak Aceh sama satu lagi yang Kristen siapa nih? Corpus. Ini tertulis di mana? Ada yang tahu nggak? Pak Samuel ngomong bahwa ini nubuatan. Apakah Pak Aceh sama Pak Corpus setuju bahwa ini nubuatan? Karena jelas ini tertulis. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Bapak bisa buka Mazmur 91, Pak. Oke, siapa ini yang jawab ini? Korpus. Oke, saya tanya dulu, ini nubuatan atau bukan? Ya, ini termasuk nubuatan. Bagus. Oh, bukan, sorry. Yang Kenapa mana yang kok? Bapak sebut nubuatan? Ya tulis ini, tertulis mengenai engkau. Oke, baik. Bapak lihat dulu, Pak, itu Mazmur 91. Ya enggak, saya bertanya dulu, ini nubuatan atau bukan? Karena jelas-jelas ini Ya, membicarakan. nubuatan itu, nubuatan. Oke, nubuatan. Oke, lanjut Pak Corpus. Oke, itu tertulis dalam Mazmur 91. Bapak boleh buka, Pak, ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu, Pak. Betul. Nah, yang Bapak minta apa, Pak? Betul, berarti sekarang Pak Kaceh nih, pendapatnya gimana Pak Kaceh? Jangan diam aja dong. Pak Kaceh ini kan biasanya Alkitabiah nih. Jadi Pak Samuel udah setuju ini nubuatan, Pak Corpus setuju itu nubuatan, Pak Kaceh sekarang. Pak Kaceh? Atau kita skip aja Pak Kaceh nih. Oke, pertanyaan Bapak apa, Pak? Oke, kalau berarti nubuatan, kita semua setuju ya bahwa itu nubuatan ya. Kita baca dari 91 sampai 10. Mungkin saya sebelum itu saya menyangga ke Pak Samuel bahwa ini tertulis persis Pak di kitab para nabi. Yaitu benar seperti yang dikatakan oleh Pak Corpus One. Ini tertulis di Mazmur 91 ayat 12. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke, kalau kita lanjut bicara ke ayat Sebentar ini. Pak, di Mazmur berapa tadi? Sorry, saya baru monitor. 91. 91 ayat 12. Iya, lanjut Pak, silakan. Gimana Pak Samuel? Sama persis kan perkataannya? Tulisannya sama persis? Oke, Iya, pertanyaan Bapak persis. adalah? Iya. Oke, sekarang kita lihat di ayat berikutnya terus sampai ke 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Siapa ia ini? Yesus. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lalu kita lihat apa yang dilakukan Yesus sebelum disalib. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lari daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya, Yesus manusia mulia ini berseru kepada Allah sebelum disalib dan memuliakannya. Terus, jika itu nubuatan, bagaimana mungkin Yesus bisa celaka, Pak? Di mana Yesus celaka? Hah? Di mana Yesus celaka? Disalib. Ini membuktikan. Iya. Sekarang kalau ada ini nubuatan, dia ini lihat di ayat 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Penggenapan nubuatan ini di mana? Saya tanya. Bapak Dan lihat di situ. akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagaimana mungkin Yesus bisa disalib oleh hansip-hansip Romawi ketika Allah Begini Pak, menyelamatkan nggak usah dia? diperpanjang dulu Pak. Kita satu-satu Iya. dulu ya. Nggak usah diperpanjang dulu. Mengenai Yesus disalib itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Kejadian. Aku akan mengadakan permusuhan antara ular ini dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi Yesus harus disalib Pak.
gitu. Ya. Terus ada di Mazmur, sebentar Pak. Lalu ada di Zakaria 12 ayat 10. Nah, jadi Yesus itu harus menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Nah, kalau Bapak bilang di sini penyaliban Yesus adalah bukti bahwa nubuatan yang tadi di Mazmur itu tidak digenapi, itu berbeda, Pak. Karena doa Yesus itu berkata begini, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Nah, karena Yesus tidak memaksakan kehendaknya, kedagingannya tidak memaksa kehendak rohaninya. Begitu, Pak. Kecuali Yesus memaksakan, baru Bapak bisa menuduhkan itu, gitu, Pak. Pak Samuel, ketika Anda ngomong nubuatan, itu nggak ada dasar sama sekali. Tapi saya ngomong bahwa ini nubuatan, itu dasarnya di Matius 4:6. Tertulis tentang yang Yesus disalib itu ada nubuatannya, Pak, di dalam perjanjian yang lama. Ya, itu kan ilmu cocokologi kan. Karena Anda menuduh cocokologi, sekarang Anda buka Zakaria 12 ayat 10. Coba Anda buka. Oh, bukan, kita bahas ini dulu lah, belum selesai. Sekarang kan Anda tuduh cocokologi. Iya. Betul? Ya sudah. Saya membela diri begini, sebentar. Karena Anda tuduh saya cocokmologi, saya melakukan pembelaan, betul? Nah, bahwa itu bukan cocokmologi. Dan kalau itu memang cocokmologi, ya harus cocok, Pak. Masa nggak cocok? Sekarang buka Zakaria 12 ayat 10. Ya, sebelum ke sana, saya mau tanya, penggenapan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 itu di mana? Kan belum semua, Pak, digenapi oleh Yesus. Yesus kan belum datang sebagai raja, Pak. Belum memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ini nggak ada hubungannya dengan kedatangan kedua. Sebentar. Enggak, Pak. Itu tidak dikatakan sebentar. Sedikit aja. Sebentar. Bahwa ini jelas bahwa Jadi Allah begini, menyelamatkan, Allah meluputkan dari segala mara bahaya di ayat tersebut. Iya. Nah, inilah, sebentar ya, Pak. Inilah terjadinya kalau mengikuti pertanyaan mereka, blunder nggak bakal habis-habis, debat muter-muter. Karena mereka pasti nanti saya skakmat. Jadi gini, kita harus menyampaikan statement yang bisa mengedukasi penonton, yang bisa nangkep bagi penonton. Kalau kita eyel-eyelan dengan perdebatan pertanyaan yang orang-orang Islam yang buta hati, kita akan ikut teremosi, muter-muter di situ juga. Makanya kayak saya tadi, kenapa saya sampaikan tentang Muhammad? Karena dia mau menghajar Alkitab, karena iblis ini sedang memframing, mempulintir Alkitab, firman Tuhan dipulintir supaya orang tidak percaya Yesus Tuhan. Itu tujuannya. Nah, ini menghalang-halangi. Bang Samuel tadi enak dengernya, Bang Samuel. Iya, it's okay Pak KC. Oke, tadi yang Bapak sebut di Matius itu, ada nggak menyebutkan ini harus dispesifikasikan khusus hanya untuk ketika Yesus di bumi, bukan untuk selamanya? Ada nggak di situ tertulis seperti itu? Nubuatan ini kan ada di Mazmur 91 ayat 12. Kemudian kalau kita baca 14 sampai 16, nubuatan juga itu penggenapannya di mana? Pertanyaannya saya cuma simpel itu aja, penggenapannya di mana? Sekarang begini, Pak, kan tadi bilang panjang umur terus makmur, betul? Betul. Sebelum itu kan begini. Sebelum itu sebentar dulu, satu-satu dulu, Pak. Satu-satu dulu, Pak. Kalau satu-satu dulu dari ayat 14, jangan langsung. Kita ambil poinnya dulu, Pak. Kita ambil poinnya dulu yang Bapak mau tanya. Berarti soal apa tuh tadi namanya? Makmur sama panjang umur ternyata tidak digenapi, betul? Mulai ayat 14 ya, 14 ya. Iya, ambil poinnya saja, Pak. Ambil poinnya saja. Ambil poinnya saja, oke? Iya, jangan loncat. Kita ambil satu-satu. 91:14 dulu. Iya, 91:14 coba bacain. Biar saya ambil poinnya. 91 ayat 14 silakan. Dibacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sudah. Ayat 15-nya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya. Yesus berseru ketika mau disalib. Ada di Matius 26:39. Udah digenapi. Nah, sekarang jangan kepanjangan dulu, Pak. Yang mana mau kita bahas? Jangan kepanjangan dulu. Yang mana yang mau kita bahas dulu pertama? Ya, yang 16-nya penggenapannya di mana ini? Iya, 16 itu apa? Poinnya apa? Poin yang harus digenapi itu apa di situ menurut Bapak? Poin yang digenapi di sini bahwa Yesus itu diselamatkan oleh Allah. Tidak sampai disalib karena sebentar, Pak. Panjang umur. Nggak usah kepanjangan, Pak. Nggak usah kepanjangan, Pak. Nggak usah kepanjangan. Ya, nggak usah khotbah lagi. Ya. Sekarang Yesus bangkit nggak?
Kenapa? Yesus bangkit nggak dari mati? Enggak. Yesus nggak pernah Yesus mati, Pak. bukan. Ini konteks Alkitab. Anda kan bawa tadi kan di kitab di Alkitab, betul? Oke. Jadi kalau Anda tanya dari ayat Alkitab, jangan Anda jawab menurut ke Al-Qur'an Anda. Sekarang saya tanya, menurut Alkitab, Yesus bangkit nggak? Ya, silakan Anda jawab sendiri kalau itu. Loh, saya tanya. Kan Anda kan pakai premis Alkitab. Pak Hasan. Iya, nggak apa-apa, Pak. Pak Aceh, sebentar, Pak Aceh. Saya ini setiap saya kasih tahu sama teman-teman semua para netizen, kalau berdiskusi dengan Samuel Sihaan pasti kena skakmat. Itu udah pasti. Ya, Anda mau lari ke premis manapun, Anda mau lari-lari, saya kejar pasti skakmat. Sekarang saya tanya, Anda kan pakai frame-nya kan dari Alkitab. Sekarang jawab dari Alkitab dong. Kan begitu. Nah, nanti kalau Anda lari ke Al-Qur'an, saya kejar di Al-Qur'an kamu kena skakmat juga. Ya, tapi kita buktikan dulu di Alkitab, ya. Ketika Yesus mati di dalam Alkitab, Yesus bangkit nggak 3 hari, Pak? Tidak kalau menurut saya. Dia tidak pernah mati. Kalau menurut Alkitab, bukan menurut Anda. Menurut Alkitab yang ya. Kalau Pak, menurut ini nggak paham Quran ini. Di Al-Quran surat 19 Maryam ayat 33, Yesus itu bangkit, lahir. Iya. Bangkit, Tapi nanti Pak Aceh, kita makan kuenya dikit-dikit dulu Pak Aceh. Karena saya tahu itu. Kita nikmatin dulu kuenya. Semua manusia. Jadi gini ya Pak. Menurut Alkitab, bukan menurut saya, bukan menurut kamu ya, tetapi menurut Alkitab Yesus bangkit nggak Pak? Coba. Tidak. Oke, kalau Yesus tidak bangkit, mana ayatnya menurut Alkitab Yesus tidak bangkit? Coba Pak jawab. Kalau bangkit itu kan harusnya bangkit dalam roh, tapi dia bisa makan ikan. Oh enggak. Kalau bangkit maka harus sebentar Pak. Logikanya Pak, ya nggak usah pakai Alkitab. Logikanya kalau bangkit harus mati dulu. Sebentar. Kalau namanya bangkit kan harus mati, betul nggak Pak? Nah, makanya kalau yang namanya dikatakan sebentar. Yang namanya bangkit dari kematian, maka harus mati dulu, baru bisa bangkit. Kan begitu, betul nggak? Makanya itu Yesus nggak pernah mati karena dia bisa makan. Oke, sebentar. Oke, kalau Yesus tidak pernah mati, mana ayatnya yang berkata aku tidak pernah mati? Silakan. Ayat Alkitab yang menyatakan Yesus berkata aku tidak pernah mati. Ya ini Mazmur 91 ini. Oh enggak. Mana bunyinya? Mana bunyinya, Mazmur? Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Mana kata mati di situ? Mana kata mati di situ ada? Iya, makanya Oke, mana kata salib di situ? Mana kata salib di situ? Intinya Yesus diselamatkan. Oh nggak bisa tafsir. Gini, kan kita main pakai ayat Alkitab, jangan menambah-nambahkan kata-kata. Ya, loh. Nggak pernah. Ini Pak, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Berarti dia nggak pernah mati menurut Alkitab. Oke, sekarang Yesus kan udah bangkit. Panjang umur nggak? Sebentar. Kenapa? Kan Yesus sudah bangkit menurut Alkitab. Enggak. Saya nggak setuju dengan itu. Kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Oke. Sebentar, Sam. Sebentar. Oke, begini Pak Hasan. Ya. Tadi Bapak mengangkat Mazmur 91 dengan teks Injil Matius, betul? Ya. Keberatan Anda di mana? Saya nggak keberatan bahwa itu nubuatan. Yang Anda tanyakan apa? Pak? Artinya Yesus itu nggak pernah disalib karena Allah selalu menyelamatkan dia. Yang Anda tanyakan apa? Sebentar. Saya kasih dulu ayatnya. Sebentar. Saya kasih dulu ayatnya. Wahyu 1 ayat 18. Ayat 16. Iya, betul. Wahyu 1 ayat 18. Tuh, aku telah mati. Takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena sekarang begini, di situ jelas Yesus berkata. Surga neraka itu tergantung Tuhan Yesus. Sebentar Pak Aceh, di situ Pak Aceh sudah kasih ayatnya yang mau saya kasih sama kamu sebenarnya. Ya, jadi di situ Yesus sendiri berkata, aku telah mati. Lah kamu bilang Yesus nggak mati katanya. Lah lalu kamu kalau bilang Yesus nggak mati, kalau kamu bilang Yesus nggak mati, pakai ayat Alkitab yang mana? Silakan tunjukkan satu ayat saja. Silakan. Mazmur 91 ayat 16 dengan panjang. Iya, di situ ada urusan soal penyalipan nggak? Sebentar. Di situ seharusnya secara eksplisit. Di situ ada disebutkan tentang penyalipan nggak? Bukan penyalipan, tapi Yesus itu sudah. Kalau bukan penyalipan,
Kalau bukan soal penyalipan, kan Anda sudah menjawab bukan soal penyalipan, maka Anda minggir dulu, lebih baik jadi pemain cadangan. Nah, saya kan minta ayat eksplisitnya, Anda tidak bisa menjawab. Nah, di sini Pak KC sudah kasih ayat sudah 16. iya, Saya kan nggak, kamu sudah bilang itu bukan tentang penyalipan. Kamu sendiri sudah ngaku, berarti nggak bisa pakai ayat itu. Bukan hanya Seperti- penyalipan, segala sesuatu yang membahayakan Yesus itu tidak akan membuat Yesus celaka. Tetapi ayat itu tidak berkata, ya, termasuk penyalipan. Ayat itu nggak berkata seperti itu. Karena ada nubuatan, sebentar. Karena ada nubuatan dalam Mazmur 12 ayat 10 bahwa Yesus itu disalib. Jadi dari yang Mazmur tadi, sebentar. Jadi dari Mazmur yang tadi tidak boleh kontradiksi dengan Saya Zakaria baca 12 lagi ayat 10. Mazmur 91 ayat 10. Kan kamu sudah ngaku. Kan kamu sudah mengaku. Akan menimpa kamu. Sebentar. Termasuk penyalipan itu gak akan menimpa Nggak ada Yesus. termasuk penyalipan. Mana di situ termasuk penyalipan? Malapetaka itu penyalipan. Tadi kan kamu sudah bilang itu tidak tentang penyalipan. Kan kamu sudah gol bunuh. Sebentar. Enggak, aku nggak emosi. Kan kamu tadi sudah mengaku, kamu sudah gol bunuh diri. Di situ bukan tentang penyalipan, kan kata kamu begitu. Di sini kan ada saksinya, Pak. Ya, jadi gini, yang Mazmur itu tidak boleh. Sebentar, Pak. Jangan emosi, Pak. Sebentar, jangan emosi, Pak. Yang Mazmur itu tidak boleh kontradiksi dengan Zakaria 12 ayat 10. Oke. Nah, kalau di situ Bapak sudah mengaku bukan tentang penyalipan, ya sudah Bapak minggir aja dulu jadi pemain cadangan. Itu maksud saya. Ini kalau memang Pak Hasan, sebentar. Ya. Pak Hasan, saya mau jelaskan. Malu-maluin masih seram aja Pak Hasan. Aduh, kasihan. Pak Hasan, supaya Anda semakin cerdas membaca Alkitab, saya mau kasih tahu Mazmur 91 itu bukan nubuatan khusus tentang Yesus, Pak. Sekarang bukan Jadi tolong Anda jangan paksakan apa yang Anda pahami. Gimana sih? Loh, Anda ini nggak tahu tapi sok tahu. Dikasih tahu nggak mau tahu. Jangan jadi bodoh lah. Iya. Tadi Anda kan yang cerdas kan ngomong bahwa ini nubuatan. Ketiga-tiganya ngomong nubuatan. Pak Kaci aja dengerin yang dulu. Makanya dengerin. Nah, sekarang dikoreksi. Gimana sih maksudnya? Makanya dengerin. Makanya dengerin. Tuh kan Anda dijelaskan sama Samuel tadi nggak mau tahu. Sebentar, coba di mute dulu deh. Si Hasan di mute dulu deh. Karena dia sudah mau kena skakmat memberontak gitu. Coba di mute dulu. Nah, silakan Bro, silakan dijelaskan. Nah, saya mau kasih tahu Mazmur 91 itu bukan nubuatan khusus tentang Yesus. Anda baca semuanya dong, gitu loh. Makanya perhatikan, Anda tadi kan meng-compare itu dengan Injil Matius pasal 4, ya kan? Paham kan di situ Anda kan? Iya, baca lagi Matius 4. Sebenarnya tidak ada masalah di sana. Justru pernyataan Yesus ingin mengajarkan kepada si iblis. Tujuan nafsu itu bukan untuk mencoba Yesus. Kan begitu. Ya toh? Nah, sayangnya Anda lebih parah dari si iblis itu menggunakan Mazmur 91 untuk mengajarkan kesesatan. Makanya Samuel memberitahukan Anda berkali-kali, tapi Anda tidak mau tahu. Anda tetap bertahan dalam kesesatan. Kasihan banget. Sekarang Anda mengaku itu bukan nubuatan. Tadi nubuatan katanya. Coba baca lagi Matius 4 ayat 6. Ini doa. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Perhatikan apa yang Anda pahami Mazmur 91. Coba, apa yang Anda pahami Mazmur 91? Ya, apakah itu 91 ayat 10? Anda hanya membaca letterleh doang kan? Anda hanya memahami kan? Ya, ini mau memahami secara letterleh doang kan? Ini mau dibantah pakai doktrin ya, silakan. Nggak perlu membantah itu pakai doktrin, orang Anda salah kok. Begini, saya tidak akan memaksa keyakinan. Kalau itu udah keyakinan Anda, silahkan. Saya cuma menunjukkan. Ya silahkan bantah. Anda tadi juga pelin-pelan katanya nubuatan sekarang berubah bukan nubuatan. Gimana ceritanya ini? Oke, kalaupun itu nubuatan. Jelas. Baik. Sebentar Pak, saya ngomong sebentar. Yang dikatakan menyalip itu artinya malapetaka. Sedangkan di 91:10 malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemamu. Bagaimana mungkin jika dinubuatkan seperti ini Yesus mati oleh Hansip Romawi? Nggak mungkin.
Makanya di ayat Pak, berikutnya, dengerin Pak, manusia itu dibatasi oleh Tuhan umurnya, bukan masalah malapetaka Pak. Bapak gagal paham. Ada bayi baru lahir mati, ada bayi baru lahir mati, ada yang jatuh kalau dari ini memang pesawat soal keimanan, saya nggak Sriwijaya ikut-ikut. Air, itu Saya bukan cuma menjelaskan. malapetaka, tapi Ya. takdir Tuhan. Ya, Ya, ini. Nah, Pak takdir Yusuf, ini Pak Yusuf, Pak Yusuf, takdir Tuhan. saya minta Pak Yusuf yang punya YouTube ini Pak ini tolong diatur, kita diskusi, jangan sampai menghujat itu, jangan sampai tentara Romawi diganti Hansip Romawi, itu kan udah arahnya udah pelecehan si menghujat. Hasan ini. Ntar kalau kita ngomong sedikit aja main lapor. Gitu. Amin, Apa sebentar, bedanya, Amin. Pak, Oke, tentara sebentar. dengan Hansip Romawi? Kenapa Anda Sebentar, merasa tersakiti dengan kata-kata itu? Oke, sebentar Pak. Siapa yang saya bicara ini? Yang seorang Muslim? Siapa Pak namanya Pak? Pak Hasan. Oke. Pak Hasan, dalam Mazmur 91 ayat 15 dibaca yang betul ya Pak. Bunyinya begini Pak. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Pak. Ya. Terus? Ya. Lanjut. Sebentar Lanjut. ya. Iya. Jadi akan menyertai dia di dalam kesesakan. Jadi di dalam kesesakan juga dia disertai Pak. Nah ini Ya. ayat tidak mengkondisikan. Sebentar Pak, sabar. Jangan emosi. Jadi ini ayat tidak mengkondisikan dia tidak akan disalib. Tidak begitu Pak. Nah Anda kan melarikan ke situ kan menafsir. Nah ayatnya di sini kan sudah dikatakan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dia di situ betul. Kata bentuk kata ganti orang ketiga tunggal. Ya. Nah, jadi dalam kesesakan. Jadi Allah juga tetap menyertai dia dalam kesesakan. Nah, ketika di dalam salib, sebentar. Ketika dia menderita, kan kalau saya memakai premis Anda, saya betulkan premis Anda, maka di ayat 15 ini pun juga disertai dalam kesesakan, Pak. Ya, jadi kesesakan pada saat disalib, lalu masuk ke dalam maut itu pun juga disertai, Pak. Gitu. Lalu selanjutnya yang mana, Pak? Pak, kalau baca ayat tolong dilanjutkan dong, jangan separuh-separuh gitu. Dengan ayat 16. Iya, jangan emosi lah, Pak. Ya, ayat 15 itu Anda belum tuntas bacanya. Oke, iya udah sebentar. Bila ia berseru kepadaku, iya Pak, jangan emosi Pak, ya. Bukan, dia, Pak. Sebentar Pak, jangan emosi. Saya bacain dulu Pak, nggak usah kelamaan. Ya, saya bacain ya. Jangan membohongi publik lah Pak. Iya, jangan emosi Pak. Sebentar, saya bacakan dulu sampai akhir ya. Pak Samuel. Iya. Ya, Pak Samuel sebentar. Habis ini Pak Samuel yang menjawab, habis itu Pak Samuel bertanya tentang Al-Quran. Jangan Alkitab terus yang ditanya ya. Oke. Saya bacakan ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sebentar ya, saya jelasin dulu ya. Iya, saya jelasin ya. Di sini kan kronologinya kata-kata disebut lebih dahulu menyertai dia dalam kesesakan. Lalu kedua urutannya, aku akan meluputkannya. Kan ada kata akan tuh Pak, I will. Ya, jadi dia harus ada di kesesakan dulu, baru diluputkan, Pak. Gitu. Yang namanya meluputkan, gini ya, Pak. Kalau dia diluputkan, berarti dia harus dalam kondisi yang terlebih dahulu, dalam kondisi yang tidak baik, supaya dia diluputkan. Maka harus ada dulu di dalam kesesakan, kan logika bahasanya begitu. Baru dia diluputkan, gitu loh, Pak. Iya, kesesakannya ketika dikejar-kejar oleh Hansip, tentara Romawi itu, Pak, itu kesesakan. Iya, makanya betul. Anda betul. Iya, Anda betul. Kan dia kesesakan itu termasuk dikejar Romawi, termasuk dicambukin, termasuk disalib, termasuk masuk ke dalam kerajaan maut. Lalu setelah itu, sebentar. Gini Pak. Sebentar, Pak Samuel. Sebentar, gini. Pak Hasan ini cuma hanya memblunder Pak, kata Pak Kacil. Nggak apa-apa, saya ngerti. Gini Pak, sekarang gini, dari tadi cuma sebentar Pak. Sebentar. Kalau Pak Hasan tidak setuju, saya hargai ketidaksetujuan Anda, ya. Kan kami menjelaskan di sini ayat Alkitab. Secara logika bahasa harus sesak dulu Pak, baru diluputkan. Kan begitu. Nah, dalam keadaan sesak itu termasuk dikejar-kejar Hansip Romawi yang Anda bilang, dicambuk, disalib, masuk ke dalam kerajaan maut. Itu pun termasuk kesesakan, Pak. Itu. Nah, penjelasan saya ini tidak harus Anda terima. Kalau Anda tetap menolak, nggak usah lagi muter-muter ke situ. Nah, kondisinya kan sekarang Anda menolak, betul? Iya. Karena ya sudah. Berarti selesai. Benar. Berarti saya gini. menolak.
Betul, menolak. Ya, Berarti begini, kalau Anda menolak berarti selesai kan gitu aja. Ya, belum lah. Kan gitu. Saya menolak ada dasarnya, ada ayat 91 ayat Iya, 10. Pak. Silakan baca Kan Pak Samuel. Bapak udah menolak, Pak Hasan. Kan Pak Hasan Iya. kan menolak jawabannya Pak Samuel. Iya, Sekarang saya menolak giliran bahwa Pak Yesus Samuel yang bertanya dengan Pak Hasan. ini belum tuntas. Kenapa saya Kan pertanyaan tadi saya Oke, belum oke, tuntas? sebentar. Pak. Penolakan Anda dasarnya ayat yang mana? 91 ayat 10. Ayat 10, oke. Ya, silakan baca Pak Samuel. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, disalib itu malapetaka bukan? Malapetaka. Ya, tidak akan menimpa kamu, tidak akan menimpa Iya. Yesus malapetaka itu. Iya. Makanya saya menolak, ada dasarnya. Ini ada dasarnya. Oke. Tapi kan di ayat itunya kan dikatakan dalam kesesakan, Pak. Di ayat selanjutnya itu ayat 15-nya. Iya, kesesakan kan dikejar-kejar tentara Romawi itu kesesakan. Makanya Iya, termasuk disalib kan, termasuk disalib masuk ke maut kan, termasuk dipaku kan, itu juga kesesakan. Ya, terserah Jadi Pak Samuel. Ya, terserah. Nah, sudah. Ada, Gini aja. Kalau Anda ada. tidak menerima, tidak apa-apa, Pak. Kita nggak akan bikin bom, itu aja. Ya. Iya, Sekarang saya bertanya ya. Ya, Oke. Jadi ini udah selesai nih. Jadi, Saya bertanya sekarang balik. Saya bertanya sekarang kembali. Ya. Oke. Mana ini yang menimpa Yesus ini? Di sini Berarti sebut kalau kan sudah selesai. Kan sudah Ya, Pak Hasan, selesai. sekarang gantian Pak Hasan. Bukan. Ya, bukan. saya balik tanya sekarang ya. Ya, silakan Pak Samuel. Oke. Ini nggak dituntaskan, Pak. Loh, kan saya sudah bilang, kan kamu tidak menerima. Pak Kan Samuel. tidak harus. Sebentar. Pak, sekarang diganti aja Pak pertanyaannya Pak, cuma hanya mau melundur. Betul. Enggak, saya mau menuntaskan dulu. Kan tadi Iya. saya sudah bilang, jawaban saya tidak harus Anda terima. Iya kan? Nah, Iya. sekarang begini. Sekarang kan ini sudah selesai di ayat 15-nya kan kesesakan. Walaupun kamu pakai ayat 10. Ya. Kan begitu. Nah, bagaimana mungkin Yesus disalib ketika di ayat sebentar, 10 kita jangan muter lagi. Kita jangan muter lagi. Kita jangan muter lagi. Mendingan Sebentar, Bro. Mendingan Pak Are, bentar. Jangan sampai kacau gini, Sam. Ini udah kacau karena si Hasan lu lagi ngomong dia nyerobot, lu lagi ngomong dia nyerobot. Iya, makanya kan gue mute, makanya kan gue suruh mute. Nah, jadi begini, kan ayat 10 kamu pakai, ayat 15-nya Yehova bilang kan kesesakan. Jadi harus tetap dialami kesesakannya, Pak. Logikanya kan begitu. Iya. Yang saya heran tuh sekarang, kenapa penyalipan tuh ada masukkan kesesakan, padahal penyalipan tuh malah petaka. Ya nggak masalah. Masalahnya gini, Pak. Kalau saya mau masukkan penyalipan terhadap kesesakan itu hak saya. Kalau Anda tidak mau memasukkannya, sebentar, Pak. Kalau Anda tidak mau memasukkannya, ya itu hak Anda, kan begitu aja, simpel kan. Karena yang sekarang saya balik nanya ya. Dengan ayat 10. Sekarang saya balik nanya. Sekarang begini, nggak bertentangan, Pak, karena ayat 15-nya kan tetap ada kesesakan, Pak. Oke. Sekarang begini. Sebentar. Sekarang begini. Kan Anda tidak setuju Yesus disalib. Saya kan setuju Yesus disalib pakai Zakaria 12 ayat 10. Sekarang saya bertanya dengan Al-Qur'anmu. Oke? Tapi ingat ya, pendapat boleh ditolak gitu, tidak harus kita bikin bom untuk membunuh Anda karena Anda tidak setuju dengan saya. Sekarang saya tanya, di dalam Al-Qur'an Isa tuh kan tidak disalib kata kamu. Kamu setuju yang mana, Isa disalib atau tidak? Udah lari ke sana nih berarti. Kan topiknya masih penyalipan, Pak. Ya kalau Isa udah jelas lah bahwa Isa tuh gak disalib. Oke, berarti saya pegang ya premis Anda, Isa jelas tidak disalib ya. Oke, lalu An-Nisa 4 ayat 159, kan An-Nisa 157-nya bilang yang disalib kan bukan Yesus diserupakan. Oke, tapi ayat 159-nya dikatakan, dan tidak seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matinya. Jadi orang beriman tidak mungkin dia beriman kepada Isa kalau Isa belum mati. Ya, dan tidak seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matinya. Ya, jadi kalau Isa belum mati itu tidak boleh diimanin, Pak. Sekarang saya ambil Maryam 19, surat 19 ayat 33 yang tadi Pak Aceh kasih. Dan sejahtera atasnya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia wafat, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Jadi pada hari dia wafat, sebentar dulu, lalu dibangkitkan hidup kembali. Berarti tadinya kan nggak hidup, Pak. Oke. Terus di dalam Ali Imran ayat 55. Oke, di sini dikatakan
Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, yang menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir." Jadi orang-orang yang mengikuti Isa itu adalah orang-orang yang mengikuti Isa ketika Isa sampai kepada akhir ajal, Pak. Nah, hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih kepadanya. Ya, jadi di sini sudah jelas 3 ayat melawan An-Nisa 157. 3 lawan 1, Pak. Nah, sekarang Anda jawab, bagaimana Anda bisa membenarkan An-Nisa 157 sesuai dengan pertanyaan bro saya tadi? Apa buktinya An-Nisa 157 lebih benar daripada An-Nisa 159? Silakan, Pak. Nah, karena Anda nggak ngerti konteksnya, setiap manusia itu pasti akan dibangkitkan, termasuk juga Yesus. Jadi kebangkitan ini jangan GR lah, bukan kebangkitan yang makan ikan goreng itu bukan, beda. Ini kebangkitan setelah bagi Muhammad tidak ada. Tapi bagi ayat untuk Muhammad tidak ada diangkat itu. Sebentar, Pak Tidak Kacil. ada untuk Muhammad. Sebentar, Pak Kacil. Jawaban Anda itu, jawaban Pak Hasan itu betul. Secara logika saya hargai. Tetapi kalau bisa, sebentar Pak. Itu mati akan dibangkitkan. Oh ya, saya juga tahu kalau orang itu pasti mati dulu. Sekarang saya tanya, jawaban Anda saya setuju, bukan tidak setuju. Tetapi ada nggak dukungan ayat Al-Qur'annya? Silakan Pak. Satu aja, silakan. Ayat apa? Kan Anda bilang kalau untuk Isa bukan berarti dia disalib. Jadi Isa memang prosesnya harus mati dulu sama seperti kita, kan begitu maksud Anda, betul? Ya, betul. Betul. Nah, menurut Anda kalau khusus Isa begitu, mana ayat Al-Qur'annya yang menjelaskan penjelasan Anda? Silakan. Menjelaskan bahwa setiap manusia itu selalu akan dibangkitkan. Bukan setiap manusia, Pak. Bukan setiap manusia, tapi untuk Isa, Silakan, Pak. Untuk Isa, itu sudah jelas di ayat tersebut, Pak. Jadi gini. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Tidak ada satu muslim pun yang beranggapan bahwa kebangkitan Isa itu adalah kebangkitan ketika dia makan nasi ikan goreng itu. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak usah bawa ikan goreng. Sebentar. Oke. Berarti menurut 3 ayat ini, berarti menurut 3 ayat ini, Isa mati bukan tidak disalib, betul? Iya. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Berarti Isa belum mati? Belum. Oke, tapi Isa harus mati, hukumnya begitu, betul? Nanti, ketika dia setelah selesai melawan Dajjal, nanti. Ayat Al-Qur'annya silakan. Kenapa? Tunjukkan ayat Al-Qur'annya. Kalau dia mati melawan Dajjal, silakan. Begini Pak, pegangan umat Islam itu bukan hanya Al-Qur'an, tapi hadis. Kalau kita compare antara Bible. Iya, silakan bawa hadisnya. Oh iya, saya harus cari dulu, nggak bisa, hadis itu banyak sekali. Ya kalau modelnya diskusi sama saya, mau cari-cari dulu Pak, mending jadi pemain cadangan dulu Pak. Nah. Berarti, oke. Sekarang saya ambil sajalah, saya percaya sajalah ya, saya berbaik hati nih. Saya percaya saja hadisnya betul. Isa melawan Dajjal mati, kan begitu? Bukan melawan Dajjal yang mati setelah itu. Loh, terus Isa matinya kapan? Setelah melawan Dajjal, Pak, sebelum kiamat. Iya, berarti kan Isa matinya setelah melawan Dajjal. Iya, karena itulah Isa itu tidak tahu hari kiamat, termasuk Yesus. Bukan, kita nggak bahas hari kiamat, Pak. Kita nggak bahas hari kiamat. Kan Isa harus mati. Sebentar, Pak. Jangan begitu kalau udah mau kena skakmat. Kan Isa harus mati. Kok peraturan mainnya kan Isa harus mati, betul nggak? Iya. Oke, terus Anda bilang Anda membawa hadis bahwa Isa matinya setelah melawan Dajjal. Dajjalnya duluan yang mati, terus Isa mati. Gitu. Enggak, bukan pada saat itu. Iya, nggak masalah. Tapi Isa matinya setelah melawan Dajjal, kan begitu? Ya. Oke. Setelah melawan Dajjal Isa mati. Sebentar. Setelah melawan Dajjal Isa mati. Setelah itulah jauh-jauh lah. Mungkin Isa lagi sebentar. Oke. Isa mati kan sebentar Pak Hasan. Isa mati kan terus diangkat, betul nggak? Iya, mati ya, sama seperti manusia, mati terus. Iya, mati sama seperti manusia. Setelah mati dia nanti diangkat, betul nggak? Iya. Betul nggak? Iya, diangkat ke alam kubur. Oke, betul diangkat. Berarti ketika Isa nanti matinya nanti bukan karena disalib, terus dia diangkat, lalu 3 ayat tadi, surat Maryam tadi ayat 33 batal dong Pak. Karena kan Yesus kan diangkatnya kan, Isa diangkatnya kan ketika mau disalib Pak. Kok diangkat lagi 2 kali Pak?
Loh, Habis lo kejebak. katanya dia diangkat setelah mati. Kalau begitu saya meninggal pun juga diangkat dong. Loh enggak, kita nggak usah lari ke Anda. Kita bicara soal Isa. Kan Anda tidak pernah diangkat gara-gara mau dirampok. Kan nggak pernah. Nah kan Isa kan diangkat gara-gara mau disalib. Nah, lalu Isa diangkat nih. Kan Isa diangkat, diserupakan kan, Isa diangkat. Lalu kan Isa nanti mati setelah melawan Dajjal, setelah berapa lama melawan Dajjal dia mati. Lalu diangkat. Berarti diangkat 2 kali gitu. Pengangkatannya beda. Yang pertama pengangkatan beserta jasad-jasadnya. Karena itu Oke. Pengangkatannya beda. Oke. Anda lari ke situ. Pengangkatan beserta jasad-jasadnya. Silakan tunjukkan ayat Al-Qur'an ya. Silakan. Yang tadi Anda bacakan itu loh. Loh, kan itu pada waktu Yesus disalib. Kan pada waktu Yesus disalib kan pada waktu Isa disalib diangkat beserta jasadnya, betul nggak? Iya. Waktu Yesus mau disalib diangkat beserta jasadnya nggak? Anda jawab. Ya pada saat proses mau disalib itu dia diangkat, dipisahkan dari umat-umat. Iya, sama jasadnya nggak? Iya. Oke, kenapa tadi Anda bilang lagi setelah melawan Dajjal diangkat dengan jasad-jasadnya lagi, Pak? Apa bedanya? Enggak lah. Setelah mati ya dia diangkat rohnya aja. Sama seperti mana ayatnya yang ngomong begitu? Tadi Anda bilang jasad-jasadnya. Setiap manusia yang bernyawa pasti mati, Pak. Ya udah, Anda bikin kitab baru aja seperti Syekh Nawawi, bikin Al-Qur'an baru seperti Syekh Nawawi, Anda ngarang ayat aja mendingan gitu loh. Gimana? Biar saya daftarkan ke Pak Muhammad Kace nih. Itu jelas ada ayatnya. Jelas mana ada ayatnya? Mana ayatnya? Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Iya, soal si Isa ini kan si Isa diangkat waktu mau disalib sama jasad-jasadnya. Tapi dia kan nggak mati kata kamu. Tetapi menurut aturan permainan Al-Qur'an surat Maryam 33, dia kan harus mati diangkat. Nah, lalu diangkat lagi setelah melawan Dajjal. Padahal ayatnya nggak ada di Al-Qur'an. Kata kamu di hadis. Saya terima hadisnya. Oke? Lalu diangkat lagi kan begitu. Lalu mati, diangkat lagi, lalu mati, diangkat nyawanya. Iya, mati, diangkat. Iya. Berarti Isa diangkat 2 kali dong. Satu jasadnya, yang kedua mati sebagaimana manusia biasa diangkat nyawanya. Karena itulah ketika Pak Kace ngomong bahwa iya, sebentar nggak usah ke Pak Kace dulu, nggak usah ke Pak Kace dulu, kamu jangan kabur dulu. Sekarang yang kamu katakan itu dalil hadisnya mana? Yang diangkat hanya nyawanya saja, mana dalil hadisnya? Ya setiap orang mati pasti diangkat, Pak. Jangan, kamu bukan Quraisy Shihab, nggak boleh bikin taksir. Nah, jadi kamu bikin. Loh, sekarang mana? Hadisnya mana? Tafsir Ibnu Katsir mana? Ayat Al-Qur'an mana? Silakan. Belur. Ini udah sangat jelas sekali setiap manusia yang bernyawa. Iya, itu sangat jelas. Iya. Itu sangat jelas, tetapi Isa kan di situ surat Maryam 33 kan bukan untuk semua manusia, untuk Isa kok. Saya coba baca. Saya baktikan putih Alkitab ya. Kenapa? Loh enggak. Kamu jangan ngemis dari Alkitab. Kamu harus jelasin. Tenang Pak, jangan emosi Pak. Kan Maryam itu mu di situ siapa? Surat Maryam mu di situ siapa? Baca lagi. Di Al-Qur'an, di surat Maryam 33 dan sejahtera atasnya. Nya di situ siapa? Yesus. Yesus. Nah, kok kamu bilang semua manusia? Kenapa? Yang mati, yang semua manusia itu yang mati. Nggak ada. Jangan malu-maluin umat Islam. Udah, jangan malu-maluin Pak. Udah kena skakmat Pak. Nggak terasa malu sama sekali tidak. Karena itu ketika Kace menyebut ya udah, ya udah Pak Kace, Pak Manumbulu, saya udah kelar. Nah silakan Anda nikmati kuenya, masih ada kue nih. Silakan. Makanya saya ikut ketawa ketika bahwa Yesus itu adalah nih, sebentar. Bagaimana mungkin Yesus itu disebut Alfa ketika ia bermula dari firman? Bang Samuel, tadi kita kan belum selesai ya? Ya. Belum selesai ya. Pak Samuel sebentar, Pak Feli. Berarti Pak Hasan selesai ya? Loh, makanya itu Yesus nggak tahu hari kiamat karena dia udah meninggal. Kamu ngarang ayat itu, Silakan Alkitab Anda. Yesus kiamat, karena dia sudah meninggal sebelum kiamat. Pak Hasan, coba Anda baca Al-Zukhruf 61. Apa ya, silakan. Ya, tanda-tanda hari kiamat, bukan mengetahui tentang kiamat. Baca, silakan baca. Dan sesungguhnya
Share screen deh, share screen. Perhatikan Al-Jufrun 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oke, ini kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua. Ya, karena itu dengar dulu, jangan potong-potong. Ya, korupsi karena Anda mengkorupsi. Sebentar Pak, sebentar Pak Hasan. Pak Hasan diam dulu Pak Hasan. Jangan Pak Hasan diam dulu, bentar. Bentar dulu Pak Hasan. Ya, Al-Jufruf 61 isinya 3 kalimat. Kalimat pertama saya baca. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oke? Yang kedua, karena itu, dengar dulu. Dengar dulu Pak Hasan. Pak Hasan jangan dipotong. Ya, karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Akunya huruf besar tuh. Oke? Kemudian ayat 61 ditutup dengan kalimat tegas, kalimat ketiga. Inilah jalan yang lurus. Oke, setuju. Anda mau baca apa? Ya. Oke, saya tambahkan sebentar. Menurut Yesus Bentar, saya tambahkan sebentar Pak Hasan. Bentar, saya dulu meminta sebentar. Tadi kamu membahas soal surat An-Nisa ayat 157 ya Pak ya. Dan kamu menyatakan bahwa Al-Masih itu tidak dibunuh. Sebentar, jangan dipotong-potong. Menurut di surat Al-Maidah ayat 117 Pak, Al-Masih itu udah diwafatkan. Yang artinya Isa udah dibunuh Pak. Surat Al-Maidah ayat 117 Pak. Ditidurkan Pak, kalau Anda membaca itu dibunuh ya enggak cocok lah kasih nama ulama gitu. Enggak, gini. Kata diwafatkan itu dibunuh apa enggak? Aduh. Itu Anda harus ngerti bahasa Arabnya, makanya jangan jadi umat terjemahan. Diwafatkan itu mati apa enggak? Ya, makanya Pak, tadi itu saya ngomong. Diwafatkan itu mati apa enggak? Ya. Wafat itu mati enggak? Orang tidur juga disebut diwafatkan. Mana ada orang tidur wafat. Mana ada orang tidur wafat. Hari ini telah wafat, artinya hari ini telah tidur. Bentar. Jadi gini Pak Hasan. Jadi begini Pak Hasan, saya koreksi sedikit ya. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-87, di situ ada 2 nabi yang namanya tertara di situ, Nabi Musa dengan Nabi Isa. Kalau menurut Anda, nabi yang dibunuh di ayat itu siapa Pak? Isa atau surat Al-Baqarah ayat 87 Pak? Baca Pak. Saya bukan silakan dibaca Pak. Ya baca dong, ada yang ngandung. Silakan Pak, KC baca ayatnya Pak. Al-Baqarah ayat 87 Pak. Ya, saya menarik tadi kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat ya. Ya, itu alasannya. Sebentar Pak Hasan, sebentar. Pak KC tolong dibaca dulu. Baik, sebentar. Silakan Pak KC dibacakan ayatnya. Ya. Di sini jelas. Dikatakan walaqad ataina Musa likitaba wa qafaina min ba'dihi bil rusuli wa ataina Isa ibn Maryam bainati wa ayyadnahu biruhil qudus. Apakullama ja'akum rasulu bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami usulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu nyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Nah ini Muhammad Katsir ini kena ayat ini nih, hampir dibunuh. Ya. Oke, bentar. Oke, sebentar Pak Hasan. Pada yang kita baca tadi surat Al-Maidah ayat 17, Al-Masih itu diwafatkan ya. Di surat Al-Baqarah ini ada 2 nabi yang namanya tertulis, yaitu Musa dengan Nabi Isa.
Menurut pandangan Pak Hasan, yang dibunuh di sini siapa, Pak? Musa apa Isa, Pak? Nabi Isa nggak pernah masih hidup ya? Terus yang dibunuh di ayat itu siapa, Pak? Yang jelas Nabi Isa nggak pernah dibunuh, nggak pernah mati. Oke, kalau yang dibunuh itu siapa, Pak? Gitu loh. Hadisnya mana? Aduh, dia Pak Kacil ke toilet dulu lah. Haleluya. Menurut Bapak, yang dibunuh di situ siapa, Pak? Musa atau Isa, Pak? Di sini ada dua nabi, Pak. Isa nggak pernah mati. Jadi ya kalau Anda bisa berpikir logis, kalau menurut Anda di antara dua itu ada yang dibunuh, ya berarti jelas bukan Isa. Tapi sebentar, saya ini menarik dengan teman-teman Kristen di sini. By the way, menurut Anda ini Yesus jangan lari dulu, Pasan, jangan lari dulu. Bukan, saya sebentar yang lain. Pasan, sebentar, Pasan. Dengerin. Menurut Pak Hasan, yang dibunuh di ayat itu Pak ulama muda. Ya. Sebentar, Pak. Pak ulama muda, handsetnya dicabut dulu, Pak, baru dicolok lagi, Pak. Supaya nggak dubbing suaranya, Pak. Jadi enak komunikasinya. Oke, sekarang udah bagus. Coba dicabut dulu, Pak, baru dicolok lagi, Pak. Masih dubbing suaranya. Halo, udah bagus. Coba, Pak, coba bicara, Pak. Di sini normal sih. Ya, halo. Oke, Iya. bagus. Oke. Oke. Di ayat, Oke, menurut Pak Hasan, siapa nabi yang dibunuh di ayat itu, Pak? Karena di situ ada hanya ada dua nama yang disebut di ayat itu, Pak. Isa dengan Musa. Kalau Anda menyatakan Musa yang dibunuh, tunjukkan dalilnya di mana ayatnya Musa itu dibunuh. Silakan. Sebentar, yang mempremis bahwa di antara mereka ada yang dibunuh kan Anda. Kok saya yang suruh nunjukin, gimana sih? Nah, sekarang enggak begini Pak Hasan. Jadi begini, kalau menurut Pak Hasan, nabi yang dibunuh di situ siapa, Pak? Loh, yang menurut dibunuh kan Anda. Terus saya kan ayat itu menyatakan begitu, Pak. Loh, kok bisa saya disuruh menunjukkan mana yang dibunuh? Udahlah, topik yang lain. Itu ayatnya kan bilang dibunuh, Pak Hasan. Gimana sih? Hah? Gimana? Itu Pak Hasan itu gak baca itu. Ya, Pak Hasan, jangan bertakiah. Bertakiah gimana? Pak ulama ayatnya kan bilang di situ dibunuh. Disinilah buktinya bahwa umat Islam banyak yang tidak memahami Al-Quran. Pak ulama muda, di sini kelihatan banyak umat Islam yang tidak memahami Al-Quran. Sehingga ditanya ayat ini bingung dia. Kita berawal dari firman. Pak Hasan, gak usah muter-muter. Anda begini, ada buku lain. Buku Anda aja Pak Anda aja nggak paham buku Anda sendiri. Itu Al-Baqarah ayat berapa ya? Al-Baqarah ayat berapa? 87. Ayat 87. Okay. Ayat 87. Iya, udah. Silakan ayat lanjut. 87. Jelas di kalimat terlahir dikatakan oleh Allah sebahagian yang lain gimana Pak Haji kalimat terlahirnya? Kalimat terakhirnya sesungguhnya ada yang sebagiannya menyombongkan diri dan sebagiannya didustakan dan sebagiannya lagi dibunuh. Nah, ada kata dibunuh Pak Hasan. Iya. Jadi begini Pak Hasan, di ayat itu ada dua nama nabi yang disebut Musa dengan Isa. Menurut Pak Hasan, yang dibunuh di ayat itu siapa? Itu Pak Hasan. Bukan Nabi Isa yang jelas. Oke, kalau alasannya bukan Nabi Isa itu tampilkan dalilnya Pak Hasan, dasarnya. Kan udah tadi Nabi Isa diangkat. Nggak sanggup dia, Pak, nggak sanggup. Sebentar, Bukan itu. Kalau di situ yang dibunuh adalah Musa, mana ayatnya di Al-Quran Musa dibunuh, gitu loh maksudnya, Bro. Oke, sebentar yang lain. Di surat Al-Maidah tadi, di surat Al-Maidah ayat 117 tadi kita baca, Isa itu udah diwafatkan, Pak. Makanya saya ambil
Itu kan Ya, menurut makanya saya Anda. Ya bukan nggak apa-apa, menurut Anda itu nggak apa-apa. bukan Pak, tetapi menurut Al-Quran loh. Coba baca di surat Al-Maidah ayat 117 Pak. Isa Nggak itu udah apa-apa. diwafatkan Pak. Oh bukan, diwafatkan itu ditidurkan. Enggak, ada yang mengatakan kata wafatkan itu mati Pak. Kalau wafat Ya, dimatikan karena ada ayat yang tidur kan ngomong dikafani, ditidurkan gimana itu sih? dengan kata-kata yang sama. Gitu Pak. Tidur dan mati itu tidak beda Pak. Nah, ada ayatnya Pak, tapi saya harus cari dulu karena memang saya bukan ustadz. Jadi begini Pak Hasan, jadi begini, karena kita udah mengetahui bahwa Al-Quran itu kontradiksi satu dengan yang lain, Oh, tidak. maka kalau nggak kontradiksi Pak, sekarang Anda jawab aja. Menurut Bapak di surat Al-Baqarah 87 yang dibunuh di ayat itu siapa? Di situ ada dua nabi. Oke, kalau bukan Nabi Isa. Oke, kalau bukan Nabi Isa, Anda menekankan Nabi Musa yang dibunuh, Pak? Atau mungkin aja, atau di antara yang lain, nabi-nabi yang lain yang memang ada dibunuh oleh Yahudi. Oke, kalau Anda menekankan Nabi Musa, sekarang tunjukkan dalil di dalam Al-Quranmu yang menyatakan bahwa Musa itu dibunuh, Pak. Silakan. Duh, Saya berikan sebentar. Saya berikan kamu waktu atau masa memberikan ayat ke saya selama 1000 tahun, Pak. Nggak usah. Oh, jadi nggak ada ya, Pak ya? Oke, sekarang saya simpulkan. Sekarang saya simpulkan bahwa muda skakmat, semuanya skakmat mulu, Pak. Gimana Pak Amin ini Wah, mesti Pak Amin. Oh, jangan marah-marah dong Pak Amin. Masa dibilang hansip aja marah? Saya Lagi sensi ya. Ngomonginnya pelan-pelan begini. Sekarang udah kulit udah minum kayaknya. Silakan Pak Hasan begini Pak Hasan. Lebih baik Pak Hasan daripada ngikut Muhammad tidak jelas, surga atau neraka tidak tahu. Lebih baik Pak Hasan sekarang menyerah diri dibaptis. Ini kebenaran. Boleh saya ikut nimbrung nggak nih? Saya boleh ikut nimbrung nggak? Iya, Pak KC, Anda itu lebih bagus jadi sales mobil. Lebih bagus sales mobil lah. Sales mobil itu boleh bertanya. Pak Samuel kita simpan dulu tadi diskusi kita. Pak Samuel kita simpan dulu. Tapi saya mau menyimpulkan beberapa yang kita pause dulu ya. Kita pausekan. Pertama, Pak Samuel tidak mau menyimpulkan roh keluar dari badan Yesus itu tadi Pak ya. Karena tidak ada penjelasan dalam Alkitab. Oke, kita simpan tuh. Yang kedua bahwa yang kedua bahwa konsep Bapa di dalam kita dan Bapa di luar kita itu Anda terima ya Bang Samuel ya. Betul. Oke, nah kita pause di situ dulu. Saya mau masuk ke pertanyaan yang tadi mengenai wafat. Ya, wafat itu punya beberapa pengertian. Silakan dibuka Al-An'am 60. Sebentar ya. Ya. Al-An'am itu surat 6 ya? Al-An'am ya. Ya, masa pengertian saya dari kamu. Oke, ayat berapa? 60. Di mana Bang Samuel kan lebih jago dari saya. Ya? Di mana di sini bicara kematian? Nah, karena Anda tidak baca wafatnya. Baca di situ. Wa huwal ladzi yatawaffakum. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari. Dan Oke, situ ya. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya wa huwal ladzi yatawaffakum, wafat di situ. Wafat juga artinya menidurkan. Makanya tadi Pak Hasan bilang tidur itu, wafat itu juga artinya tidur dalam Al-Qur'an. Makanya Anda jangan ngandelin terjemahan, nggak bakal ketemu. Apalagi KC. Ya kan, as-sholatu imanuddin. Imanuddin itu bukan tiang agama, Pak. Gitu ya, belajar lagi ya. Di sini Mas. Memang yang tadi yang katanya wafat yang agama, jelasin. Enggak, bentar dulu Pak KC, maaf. Yang tadi yang katanya wafat. Pak KC nanya sama saya, biar saya jelasin. Pak KC, imanuddin, Anda tahu iman dan din nggak? Arti din dan iman Anda ngerti nggak Pak KC? Ima Dudin, bukan Imanuddin. Ima Dudin, paham nggak? Bukan Ima Nudin, Ima Dudin. Ima itu tiang, Dudin itu agama.
Jadi sholat 5 waktu itu tiang agama, bukan ibadah Allah. Pak Aceh tahu arti din nggak? Din. Arti din itu apa? Itu din itu agama. Pak Aceh searching sekarang, din itu artinya peraturan, ketetapan. Nah, kalau dinullah itu ketetapan Allah. Din. Jadi dalam Islam ketika disebut din adalah ketetapan Allah. Ya. Nah itu mah itu suka-suka Anda aja yang menafsirkan. Pak bisa di Google Pak. Sebentar ya. Tahan dulu semua ya. Saya mau sampaikan dulu kalau Pak Hasan kabur karena alasan ngantuk ya. Ya, itu saya perlu tegaskan supaya penonton tahu bahwa Pak Hasan karena dia tidak mampu menjawab pertanyaan dari ulama muda tadi, akhirnya beliau kabur ya. Beliau meninggalkan. Dan saya dari tadi panggil Nandar tapi nggak masuk-masuk dia. Kelihatannya tidak punya nyali untuk, atau mungkin dia sudah ketakutan untuk dibaptis kali. Ya, saya dari tadi panggil Nandar ini. Oke, Pak Nandar, ke Al-An'am. Pak Nandar, saya dari tadi kasih kesempatan tapi dia nggak mau masuk-masuk. Setahu saya ada debat Pak Manubulu, ada debat di tempat lain, dia ikut sana Pak Manubulu. Pak Yusuf, iya. Pak Yusuf, tolong minta bukakan kamus KBBI arti kata wafat menurut KBBI. Nah, ini Al-Qur'an Pak, Al-Qur'an itu punya pengertian. Jadi kalau mau buka kamus Arab, jangan kamus ini gitu loh, KBBI beda pengertiannya. Bapak salah giringnya. Saya sudah kasih compare. Gini mengenai wafat, saya sudah kasih compare Pak di Al-An'am 60. Itu kan saya kasih compare. Sebentar Pak. Ya, saya perlu arahkan diskusi ini kita mengedukasi. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia saja Anda tidak paham, jangan lari ke bahasa Arab Pak. Itu sebabnya yang namanya kitab keyakinan, kitab yang kita imani, sudah sepantasnya itu berbahasa yang dimengerti. Kalau berbahasa kami bahasa Arab Pak. Dasar pegangan kami yang suci itu Arab Pak, bukan yang terjemahan yang suci Pak. Enggak Pak, itu menurut keyakinan kami, makanya begini Pak Manubulu. Makanya saya jelaskan, nggak bisa mengandalkan Islam, tidak mengandalkan bahasa terjemahan Pak. Kami mengandalkan tulisan teks asli. Kalau tidak mengandalkan bahasa terjemahan, bagaimana umat yang dididik bisa pintar? Ada ulama Pak, ada ulama yang menjelaskan. Pak Yusuf. Oke Pak, tadi katanya Anda tidak menggunakan terjemahan, oke ya kan? Menurut bukan bahasa asli Arab. Bapak menurut bahasa bahasa asli Arab. Ya, menggunakan bahasa asli Arab. Oke, menggunakan bahasa asli Arab. Iya, menggunakan bahasa asli Arab. Oke, ya menggunakan bahasa asli Arab. Oke. Benar nggak? Benar nggak? Ya, Pak, bahasa asli silakan, Arab. Itu Bapak artikan kata menidurkan tidur itu bahasa Indonesia lupa terjemahan Pak. Gimana sih Bapak? Bapak menolak wafat itu meninggal, sekarang Bapak memakai kata menidurkan. Menidurkan itu bahasa Arab atau bahasa Pak, Bapak bisa baca Al-An'am itu tadi Bang Samuel udah fair loh. Bang Samuel ini saya anggap paling fair nih. Dia baca Al-An'am 60, saya harap Bang Samuel bisa baca Arab ya. Begini diskusinya, oke. Saya benarkan itu wafat itu tidur. Oke, setuju? Ya. Oke. Karena memang tulisannya begitu kan. Iya, saya sudah cek di Arabnya begitu. Nah, tetapi di Maryam 33 pakai kata wafat nggak? Coba Anda cek di situ. Ya. Pakai kata wafat. Oke. Yang mana Maryam? Maryam 33. Wassalamualaikum Mut di sini maut. Pak, bukan wafat. Maut kan? Pakai kata maut kan? Iya, mut. Iya, maut itu. Mut Pak, maut beda lagi Pak. Mut itu mati. Oke. Ya. Iya, berarti mati. Oke lah, saya terima. Di situ pakai kata mati kan? Iya. Oke. Lalu Pak, lebih gawatnya lagi Pak. Dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Maka kalau hidup kembali, tadinya dia mati, kan begitu logikanya. Iya. Iya, berarti kan Isa harus mati. Iya. Iya. Nah sekarang kalau Isa harus mati, matinya kapan? Kalau pada saat mau disalib dia nggak mati. Oke, sekarang saya kasih ini basic Pak ya, bahwa setiap yang berjiwa pasti mati. Itu hukum. Bapak terima itu?
Terima. Yang kedua, mengenai Isa, wa ma sholabuhu wa ma qataluhu. Itu prinsip dulu. Itu yang diyakini dalam Islam. Iya. Gitu loh. Jadi mau diputar kemanapun itu prinsipnya. Kemudian ditegaskan di Al-Maidah 273 gitu loh. Jadi kami nggak akan lari dari sana gitu loh. Iya. Sekarang Maryam 33. Ya. Dan sejahtera atasnya di situ siapa? Yesus. Yesus, Isa. Ya, bukan untuk semua orang ya. Ya. Setuju? Oke. Ya. Dan pada hari dia dilahirkan, dia di situ lagi-lagi Yesus, kata ganti orang kedua tunggal. Ya, Ketiga. pada hari aku. Yang Maryam 33 aku ya. Pada hari dia dilahirkan apa pada hari aku? Maryam 33 itu. Wassalamu alayya yauma walidu wa yauma amutu. Saya itu. Iya. Iya, jadi di situ Isa berbicara sendiri, betul? Ya. Oke, berarti firman siapa? Masa firman Allah, terus Isa di situ mengatakan ayat di situ dengan kata ganti orang pertama tunggal. Berarti yang ngomong Isa apa Allah di situ? Ya, jadi begini, ketika saya menceritakan, ini sederhana aja, ini kan semua berita disampaikan, kita prinsip dulu Bang ya, bahwa Al-Quran itu adalah berita yang disampaikan kepada Nabi, itu dulu, benar nggak? Betul. Betul, ketika berita yang disampaikan dan dikutip oleh orang ketiga, bahasanya begini nggak? Maksudnya Bahwa dia Yesus mengubah-ubah ngomong. gitu ya? Hah? Maksudnya dia ngubah-ngubah perkataan Allah gitu? Bukan, dia menyampaikan bahwa Yesus berbicara. Ini kan menyampaikan. Kalau gini, berarti abang mengakui bahwa Yesus bicara sama Nabi Muhammad. Kalau begitu konsepnya, lebih ngaco lagi kan? Loh, sekarang begini, di situ kan tidak ada kata-kata kuliah Robi, ya. Nah, jadi di situ yang berkata-kata, jadi terima kasih loh, Anda sudah mengkoreksi saya bahwa penjelasan Bukan, dari jadinya Departemen ngaco Agama, justru. Bukan mengkoreksi, jadinya ngaco, gitu loh. Iya. Jadi Berarti di konsepnya sini jadi ada ngaco nggak? sebentar. Kan ayat yang saya bacakan ini saya copas dari Al-Qur'an online. Lalu di situ pakai kata ganti dia. Terus Anda koreksi di situ saya, betul? Konsep abang yang saya koreksi, bukan ayatnya yang saya koreksi. Ayatnya nggak Iya, mungkin saya iya. berani Jadi konsep. kan Anda mengkoreksi ayat yang saya copas kan begitu, betul? Bukan. Sebentar saya luruskan. Oke, saya mengalah. Anda bukan mengkoreksi. mengalah. Saya bukan mengkoreksi ayat, Sebentar. Anda mengkoreksi ketika saya menyebutkan kata dia, sebenarnya di teks aslinya bukan dia, berarti saya, kan kamu bilang begitu. Betul ya? Oke. Nah, sekarang jadi pertanyaan baru, jadi kasus baru nih teman-teman. Jadi di sini Isa berfirman nih. Nah, ini kan saya udah bilang tadi. Kalau saya nanya. Bahwa Quran itu kan dikabarkan. Tadi udah setuju kan Pak Samuel? Iya kan? Nah, coba baca ayat 32-nya. Kan kalau Alkitab mesti dibaca perikop. Dan berkati kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong. Berbakti, ya kan? Iya, wabaran biwalidati walam yas'alni, betul? Ya, wabaram jabaran suyakli nayan. Ya, sekarang kalau kita ngambil 32, sekarang gini, sebentar. Bagaimana Tuhan berbakti kepada ibunya? Loh, sekarang begini. Ibunya tidak menyembah dia, diambil itu kan? Betul, berarti lagi-lagi, sebentar, berarti lagi-lagi kamu benar. Tidak mungkin Tuhan berbakti kepada ibunya. Berarti yang di sini yang berkata-kata siapa dong? Iya, diceritakan tentang bagaimana Yesus selama hidupnya. Memang menceritakan. Iya, tapi kenapa Yesus pakai kata ganti orang pertama? Itu bukan kata ganti, diceritakan secara langsung oleh Jibril. Prinsipnya dulu. Iya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Pada hari aku, kata ganti orang pertama loh, tunggal. Iya, nah, sekarang di sini Isa sedang berkata-kata kan begitu? Bang, kebetulan gini ya, kalau abang lawyer, kita biasa ngutip kalimat orang loh. Ada yang lawyer nggak di sini? Betul, saya ngerti. Betul, saya ngerti maksud Anda. Sebentar. Saya ngerti, sebentar. Saya ngerti maksud Anda. Saya ngerti maksud Anda. Kalau kamu mengarah ke sana, seharusnya di situ ada dulu pendahuluan yang mengatakan bahwa Isa berkata, kan begitu? Isa berkata atau Allah berkata. Ketika Isa berkata, begitu loh. Allah berfirman,
Allah berfirman ketika Isa mengatakan, misalnya begitu. Ada nggak di situ hal-hal seperti itu? Dari mulai Al-Maidah, surat 33 itu, surat 19. Maryam kita buka satu surat kalau begitu. Iya, kamu cek dong dari ayat pertamanya bahkan. Pantesan pengacaranya Rizik nyungsap oleh jaksa. Orang begini ya pintar tidak data. Bantuin bacain 30 coba. Bantuin Maryam 30-nya coba. Oke, sebentar ya. Saya bacakan coba Pak Aceh terjemahannya. bagus tadi suaranya itu. Dia bagian baca-baca aja. Iya, kan kita di sini bukan orang Arab, Pak. Oke. Berkata Isa. Ya. Tapi soal apa nih, Pak? Oke ya. Sebentar. Jadi berkata Isa, sesungguhnya iya. Tetapi ketika di sini berkata Isa, ada nggak pendahuluannya? Allah sedang mengatakan bahwa Isa sedang berkata. Sekarang gini, Bang Samuel. Jadi lagi-lagi sebentar. Lagi-lagi ayat 30, Anda mendukung saya bahwa di sini ucapan Isa. Betul, saya dukung Abang percaya kepada Maryam 30 sekalian 33 dan 30-nya Bang. Coba 30-nya dibaca Bang. Abang kan yakin sama Maryam 33. Baca tadi. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Nah, kan sekarang yang ngomong berkata Isa ini siapa? Yang sedang berkata-kata. Berkatalah Isa misalnya. Itu yang ngomong siapa? Ya, yang ngomong siapa di situ? Nah, lo subjeknya harus jelas. Bukan. Iya. Salah. Kan di situ ada kalimat berkata Isa. Itu yang ngomong siapa? Kan di situ dia mengutip perkataan Isa. Kan begitu. Sebentar. Yang ditanya yang berkata atau yang menyampaikan? Yang mana? Sebentar, Anda belum mengerti. Sebentar ya. Kan di sini berkata Isa, lalu bla bla bla. Lalu yang tertulis adalah ucapan Isa. Nah, ketika ada kalimat tertulis jangan diiyain dulu Pak, dengerin dulu Pak. Ketika ada kalimat tertulis berkata Isa, ini siapa yang ngomong? Ya, isinya Bang, jangan siapa yang ngomongnya, isinya tuh mantep. Enggak, kita nggak bahas isinya. Ya isinya itu ya Isa yang ngomong. Nah, sekarang ada kata sebentar. Ada kata berkata Isa. Ini yang ngomong siapa nih? Yang ngomong berkata Isa tuh siapa? Maksudnya, ini saya memperjelas ya. Maksudnya ketika yang berkata di dalam ayat, Feli lupa Quran itu dari siapa? Makanya ini saya mau perjelas. Iya, kan Anda bilang Al-Quran itu firman siapa sih? Tiba-tiba lupa dia. Firman Allah. Firman Jibril. Al-Quran itu Jibril yang berkata. Karena tidak pernah. Jibril dia. Jibril itu. Gini, pernah Allah Pak Aceh, kalau saya kirim surat, Pak Aceh, kalau saya kirim surat, kurirnya Pak Aceh ini kurir surat saya kepada Bang Samuel yang terhormat. Pertanyaannya itu kapan surat saya apa surat Pak Aceh? Pertanyaannya fakta Anda di mana? Pak Aceh itu surat saya apa surat Pak Aceh? Pak Aceh jadi kurir saya buat nyampein surat. Mas Feli, coba di mana tertulis lalu Allah berbicara kepada Jibril? Di mana? Ada nggak? Allah berbicara kepada Jibril. Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui Jibril ada nggak? Kepada Jibril ada nggak? Nah, kepada ada keterangan Jibril ada Allah nggak? Ngobrol sama Jibril itu tidak ada keterangan. Tapi tidak ada kan? Oke, selesai ya sudah. Ya Anda baca 1 hari urusan sampai kepada Allah sama setara dengan 50.000 tahun. Anda baca ayatnya itu di Az-Zumar. Ada ya sudah gitu loh. Jangan Az-Zumar, Anda nggak tahu berarti. Anda tahu nggak malaikat laporan sama Allah itu ada jangka waktunya, itu kecepatan cahaya diambil dari situ gitu loh. Makanya doa orang kafir tidak didengar karena harus 50.000 tahun. Nah itu, ini saya jelasin, enak nih jelasin nih ya. Coba Bang Samuel dibukain ayatnya, nggak apa-apa saya jawabin satu-satu. Bukain ayatnya yang 50.000 tahun itu, biar saya kasih pengertiannya. Saya setuju soal 50.000 tahun, saya setuju. Sebentar dengerin teman-teman. Pak, dengerin. Saya setuju. Ini ayat ini bertentangan dengan surat Qaf 50. Dengan surat 50 Al-Qaf ayat yang ke-16. Surat ayat itu bertentangan. Satu-satu Pak Aceh. Sebentar. Yang ya, saya setuju. Saya setuju di dalam Al-Quran 1 hari bagi Allah sama dengan 50.000 tahun, betul? Bukan, itu menjelaskan speednya, makanya dibacain, dibuka deh ayatnya. Itu speednya lama banget, Allah kalah sama Telkomsel dong. Jelasin, iya makanya bukain itu, bukain. Oke, surat berapa? Berarti lama banget 50.000 tahun kalah sama Telkomsel. Iya, surat berapa?
Nah, itu yang nggak paham itu masalahnya. Enggak, Ya, ketika saya di mau pengen paham Google, nih sekarang. malaikat 50.000 tahun nanti keluar ayatnya itu. Az-Zumar saya lupa 30 apa 50 tuh. Aduh, ini hang lagi sebentar. Lupa gimana kalau lupa ini? Boleh lah Bang, manusia, saya bukan nabi kok, Aceh aja lupa, jadi murtad dia kan. Ya Muhammad aja lupa sama Allah gimana? Enggak mungkin lah. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan perdebatan di video ini ya. Dan kalau boleh saya ibaratkan Samuel Siaan ini bagaikan pahlawan kesiangan atau seperti macan ompong ya, yang tidak bisa menggigit sama sekali ya, apalagi untuk mengkritiki Al-Quran, karena sedangkan dia sendiri tidak paham bahasa Arab ya. Jangan disamaratakan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, yang Bibel itu sendiri adalah bahasa Indonesia, bahasa terjemahan. Maka bahasa Indonesia itu seharusnya tidak perlu lagi diterjemahkan ya, karena semua orang Indonesia sudah paham dan tahu apa makna setiap kata dan kalimat. Berbeda dengan bahasa Arab ya, karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa paling canggih, bahasa paling unik, dan bahasa paling lengkap di dunia ini. Begitu juga dengan yang lainnya ya, Manuk Bulu, Cornelius, dan siapa lagi tadi itu. Secara keseluruhan orang ini menabrak ketentuan alam ya, hukum alam, yaitu seperti bahasa. Nah, setiap bahasa tentu mempunyai kriteria sendiri, kaedah sendiri, dan apabila kita ingin memahaminya tentu kita harus mengerti dan belajar tentang bahasa tersebut, bukan menolaknya secara langsung seperti yang dikemukakan oleh si Yusuf Manuk Bulu ya. Dan selebihnya silakan saudaraku semua menilai sendiri ya, bagaimana orang-orang kaum Kadal ini ketika berdebat dan berdiskusi, dan saya rasa tidak jauh berbeda ya dengan yang lainnya, dan juga dengan video-video mereka yang sebelumnya 11-12 lah ya, karena memang mereka ingin memaksa betul Yesus itu untuk menjadi Tuhan. Nah, mudah-mudahan video ini bisa semakin membukakan mata kita sehingga tahu mana ajaran yang benar-benar dari Tuhan dan mana ajaran yang berasal dari manusia. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.